Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan masih semangat dalam belajar. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan belajar di muatan bahasa Indonesia. Dan minggu ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Masih bersama Ustazah Umi ya. Oke teman-teman, apakah sudah siap belajar? Pasti sudah siap ya. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana hidup sehat dan bersih di rumah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa saja manfaat hidup sehat dan bersih di rumah. Nah, ini dia beberapa manfaatnya. Yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit. Tentu teman-teman mau ya, hidupnya sehat dan jauh dari berbagai macam penyakit. Kemudian, manfaatnya lingkungan menjadi bersih dan rapi. Selanjutnya, kegiatan sehari-hari menjadi lancar. Dan terakhir adalah hidup terasa nyaman. Pasti ya teman-teman ya, ketika kita sehat, lingkungan kita bersih, tentu kita akan merasa nyaman sekali tinggal di lingkungan tersebut. Nah, apakah teman-teman mau merasakan nyaman hidupnya? Pastinya mau ya. Yuk jaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Nah teman-teman harus tahu apa saja ciri-ciri rumah sehat itu, agar teman-teman bisa selalu memperhatikan keadaan di rumahnya. Yang pertama, memiliki jendela dan ventilasi. Nah, rumah sehat itu harus cukup jendela dan ventilasinya. Agar apa? Agar udaranya bisa bertukar antara udara bersih dan udara kotor. Kemudian yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya, karena air yang bersih itu akan kita gunakan untuk mandi, memasak, gosok gigi ya. Jadi penting sekali sumber airnya harus bersih. Yang ketiga, tidak ada sampah dan kotoran. Keempat, memiliki tempat sampah sementara. Kelima, saluran air tidak tersumbat. Dan yang keenam, halaman rumah ditumbuhi tanaman. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya, agar udara di sekitar kita sejuk, maka perlu sekali adanya tanaman. Nah teman-teman, perhatikan teks percakapan berikut ya. Ustazah akan membacakan, teman-teman tolong perhatikan. Uni, apakah kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah? Belum kak, bagaimana caranya kak? Rumah harus kita bersihkan setiap hari. Kita bisa menyapu lantai, menguras bak mandi. Kita juga bisa menutup ember yang berisi air. Kita juga harus membersihkan langit-langit rumah. Rumah harus mendapat udara segar. Maka rumah harus dilengkapi dengan ventilasi. Rumah juga harus dilengkapi jendela. Jadi, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Oh, jadi begitu ya kak. Terima kasih kak atas penjelasannya. Nah teman-teman, dari teks percakapan tadi kita tahu beberapa cara menjaga kebersihan rumah. Coba teman-teman masih ingat nggak apa yang ada di teks tadi? Ya, ini beberapa caranya ya. Yang pertama, menyapu lantai. Kedua, menguras bak mandi. Tiga, menutup penampungan air. Keempat, membersihkan langit-langit rumah.
Nah, apakah cara menjaga kebersihan rumah hanya 4 ini saja? Tentu tidak ya teman-teman, masih banyak lagi cara menjaga kebersihan rumah. Nah, teman-teman harus perhatikan cara-cara menjaga kebersihan rumah dan teman-teman harus rajin melakukannya agar rumah teman-teman menjadi sehat dan bersih sehingga teman-teman merasa nyaman tinggal. Nah, untuk menjaga kebersihan rumah, kita memerlukan alat-alat kebersihan. Apa saja ya alat-alat kebersihan tersebut? Yang pertama adalah kemoceng. Kemoceng untuk membersihkan debu yang ada di atas meja, kursi, dan lemari. Kemudian ada ember. Ember kita gunakan untuk tempat air ketika kita mengepel lantai. Kemudian ada pengki. Pengki ini untuk mengumpulkan sampah ya teman-teman. Kemudian ada sapu ijuk. Kemudian ada alat pel, ada sapu lidi, dan ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini gunanya untuk menyedot debu yang ada di dalam rumah kita. Nah, teman-teman, sekarang mari kita memahami kosakata tentang kebersihan dalam teks. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Dalam teks terdapat banyak kosakata, misalnya tentang kebersihan dan kesehatan. Jika ada makna kosakata yang tidak kamu ketahui, teman-teman bisa mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Makna kosakata dapat juga diketahui dengan bertanya pada guru atau orang tua. Nah, teman-teman, silakan baca teks berikut ini ya. Membasmi nyamuk demam berdarah. Penyakit demam berdarah sangat berbahaya. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk mencegah penyakit demam berdarah, kita harus membasmi nyamuk tersebut. Membasmi nyamuk demam berdarah dapat dilakukan dengan pengasapan. Pengasapan dapat membunuh nyamuk dewasa, namun pengasapan tidak dapat membasmi jentik dan telur nyamuk. Jentik dan telur nyamuk hidup di air. Untuk membasminya, kita lakukan gerakan 3M. Gerakan 3M adalah 1. Menguras bak mandi secara teratur. 2. Menutup tempat penampungan air. 3. Mengubur ban, kaleng, dan botol bekas. Nah, teman-teman, di dalam teks berikut ada beberapa kata yang digaris bawahi. Pertama yaitu kata penyakit. 2. Mencegah. 3. Membasmi. 4. Pengasapan. 5. Jentik. Nah, beberapa kosakata ini adalah kosakata yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Nah, teman-teman, mari kita bahas ya, apa saja makna beberapa kosakata tersebut. Makna kosakata dalam teks. Yang pertama, penyakit. Apa ya arti penyakit? Nah, yang kedua, mencegah. Kira-kira apa ya artinya? Yang ketiga, membasmi. Keempat, pengasapan. Kelima, jentik. Nah, yang pertama, penyakit itu artinya adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi, semua yang menyebabkan
terganggunya kesehatan itu disebut penyakit. Kedua, mencegah artinya adalah berusaha agar sesuatu tidak terjadi. Contohnya dalam teks tadi teman-teman, mencegah penyakit demam berdarah. Berarti berusaha agar penyakit demam berdarah itu tidak terjadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ketiga, membasmi artinya adalah memberantas atau memusnahkan. Di dalam teks tadi membasmi nyamuk, berarti memberantas atau memusnahkan nyamuk sampai telur dan jentik-jentiknya, sampai benar-benar habis, sampai punah. Itu namanya membasmi. Kemudian pengasapan artinya adalah perbuatan memberi asap. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kegiatan pengasapan itu biasanya teman-teman menyebutnya fogging ya. Oke, yang kelima adalah jentik. Artinya adalah anak nyamuk yang masih kecil seperti ulat kecil yang hidup dalam air. Mungkin teman-teman sudah ada beberapa teman-teman yang melihatnya ya. Nah, ini ada beberapa makna kosakata dalam teks. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut membuat kalimat menggunakan kosakata. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika kita membuat kalimat, maka kosakata yang dimaksud itu harus ada di dalam kalimat yang teman-teman buat. Ustazah akan memberikan contoh dua ya. Yang pertama penyakit. Nah, kata penyakit ini harus ada di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, perhatikan teman-teman, di situ ada kata penyakit. Jadi kosakatanya digunakan di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, kata jentik. Kalimatnya adalah menguras bak mandi dapat membasmi jentik nyamuk. Perhatikan, apakah ada kata jentik? Ya, ada teman-teman. Nah, ada di tengah ya. Jadi teman-teman, untuk menggunakan kosakata di dalam kalimat itu boleh di awal kalimat, boleh di tengah, ataupun di akhir kalimat. Bebas ya teman-teman. Yang penting adalah kalimatnya dapat difahami dengan baik. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.